Wayang surakallahu nasran aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin fa in tawallaw fima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salli wa sallim
الشهر الكريم جاء بالفرقان يا
dari tim Marawis kita. Alhamdulillah hujan. Kedinginan ya Ibu. Insya Allah ya berlipat-lipat pahalanya ya Bu. Baik, mari kita acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang berjuga PKK Kelurahan Kutukan dan ibu-ibu yang hadir pada peringatan Isra Mi'raj tahun 45 Hijriah.
Alhamdulillah puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama datang walaupun di tengah hujan. Ibu-ibu masih menyempatkan diri untuk hadir memperingati Isra di kelurahan di Musola Al-Barokah dalam Kesukaan. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya menyampaikan mohon maaf ketua PKK-nya tidak bisa hadir ya, karena beliau itu sedang tidak enak badan gitu ya. Beliau itu sedang tidak enak badan, tadi pagi mau dipaksain masih hangat gitu ya. Gitu. Bukan karena kasih sayang gitu. Jadi badannya lagi kurang enak badan, jadi kayaknya salah makan bu gitu ya. Maklum, kalau saya biasa makan di pinggiran, ya pengen melihat kan dia ikut-ikutan. Nah, makan di pinggiran akhirnya meriang-meriang. Dan kemudian ya, jadi hampir 3 hari dulu gitu. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu semua, luar biasa walaupun di tengah hujan seperti ini masih menyempatkan diri. Semangatnya luar biasa, dia yang meyakinkan saya bahwa yang kelurahan Kesukaan ini kalau bukan karena ibu-ibunya, waduh, bisa kacau balau nih. Terutama kemarin mungkin kita sudah melewati pemilu, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, pemilu kita berjalan dengan lancar di kelurahan Kesukaan. Memang ada beberapa ya kayak KPPS salah itu atau apa yang biasalah ya. Nah, hari ini nanti juga hari ini pleno terakhir di kecamatan. Ya, hari ini pleno terakhir di kecamatan. Nanti saya juga mau izin, saya nggak bisa absen itu karena harus menghadiri pleno di kecamatan. Jadi hari ini kita mau lihat nih, ntar yang menang bisa siapa kayak gitu ya. Pastinya macam gitu. Jadi alhamdulillah secara keseluruhan di kelurahan Kesukaan ini berjalan dengan lancar untuk pemilunya. Terus kedua adalah besok kita akan melaksanakan musrembang, ya, akan melaksanakan musrembang di lantai 3 rencana jam 7:30 dan akan dipimpin oleh Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Timur gitu. Jadi mungkin saya nggak bisa mengundang semua ibu-ibu gitu. Kalau saya undang semua aulanya cukup. Jadi utusan-utusannya itu ada pertama PKK RW ya. Mohon kesediaannya untuk hadir dan on time gitu hadirnya, karena kita di pagi hari jam 7:30, sedangkan Pak Wali Kota kemarin undangan jam 8, beliaunya hadir jam 7:30 gitu. Jadi mohon kehadirannya, dan nanti kan abis ini persin ya bu ya, persin PKK ya. Nah, nggak pulang ya. Nah, untuk persin PKK harapannya nanti ada hasil, misalnya rekomendasinya apa, nanti yang bisa disampaikan pada saat musrembang besok bu gitu. Misalnya PKK keperluannya apa gitu ya, tapi yang seragam baru atau ini ya, atau PKK RW itu diberikan operasional ya gitu ya, untuk tuanya aja ya, itu silakan disampaikan gitu ya. Atau ibu-ibu yang kemarin saya lihat kemarin di RW 1 usulannya untuk tahun 2024 itu hadroh gitu ya. Nah, nanti silakan kalau misalnya ibu-ibu PKK nanti dirapatkan nanti pada saat misalnya ditanya ada
ada masukan atau yang dari lain dari pihak lain silakan. Nah, itu tolong diajukan gitu ya. Kalau untuk posyandu ya kan, posyandu misal timbangan dan lain-lain antropometri itu kan sudah siap ya Bu ya. Cuma memang kursinya biasanya ya mejanya yang nggak ada gitu ya. Nggak apa-apa, silakan disampaikan aja seperti itu. Jadi nanti biar kita akomodir untuk Pak Wali Kota Bu gitu ya. Untuk Pak Wali Kota biasa yang hadir itu biasa kasurin gitu, yang hadir kasurin Pak Wali Kota yang hadir, jadi istilahnya gebrakannya lebih kencang lagi gitu. Nah, besok jam 8 mungkin kan ada undangan untuk PKK RW. Jadi untuk PKK RW kan dia membawahi ya Jumatik lah, posyandu ya, terus ada data wisma, numpuk tuh di PKK RW. Jadi nanti tolong kebutuhannya apa, keinginannya gitu ya. Tapi kalau bisa yang istilahnya bisa membangun semuanya di wilayah Bapak Ibu semua. Terus kemudian yang ketiga adalah untuk kegiatan mungkin di 2024 ini kita memang tidak terlalu banyak ya ibu-ibu ya. Jadi saat ini masih ada kegiatan namanya proklim. Kemarin mungkin udah diinformasikan ya. Proklim untuk yang tingkat kota itu ke RW 5 gitu, ke RW 5. Sedangkan kemarin di RW 7 itu mau diusulin ke tingkat nasional ya. Jadi nanti mantap luar biasa RW 7 ya. Kalau sudah tenang, nanti kita make out gitu ya. Jadi mohon dukungannya juga dari ibu-ibu yang lain gitu ya. Jadi untuk RW 7 diusulkan, baru diusulkan. Itu bukan saya yang usulin, enggak. Tapi dari provinsi melihat ke RW 7 mungkin ada yang unik ya. Ya kan belum ada program nasional. Kalau di Cibubur udah ada Bu, di Ciracas sudah punya, disusulkan belum ada gitu ya. Sekarang ibu-ibu kalau mau istilahnya mau ngakur nih sama kelurahan lain, ibu kalau mau ngakur aja ini Bu. Kelurahan lain masih buang air sembarangan. Tapi kalau disusulkan udah nggak ada gitu. Jadi kalau disusulkan udah hampir 2 tahun lalu kita deklarasi STPM, namanya sanitasi total berbasis masyarakat gitu. Jadi kalau di kelurahan di wilayah Ciracas itu baru disusulkan sama Cibubur gitu. Jadi seperti itu untuk proklim di RW 5 ya, nanti kita bantu RW 5. Saya yakin semangatnya luar biasa gitu ya. Kemarin kita udah mulai dengan merapikan atau membersihkan saluran di yang PHP di RW 5. Nanti kedepannya bank sampahnya itu nanti akan digiatkan kembali, dan di RW 7 juga diusulkan di tingkat nasional. Yang mudah-mudahan tembus di tingkat nasional ya. Gitu. Terus yang terakhir adalah mungkin banyak ibu yang bertanya, wah kelurahan bagi beras ya? Ya, gitu ya Bu ya. Yang ditanya tuh saya dapat, tetangga saya dapat, saya nggak dapat gitu ya. Nah jadi gini Bu, jadi kalian memberikan penjelasan pada ibu semua bahwa ini beras datanya sendiri kita dapat dari tingkat pusat Bu. Tingkat pusat itu nasional ya. Kalau biasanya yang PKH, BNT, DTKS itu biasa ada kita datanya. Nah ini sekarang tingkatnya tingkat nasional, ditanya datanya ya bilangnya ke pusat. Saya juga nggak tahu ya Bu, ditanya sama yang nganterin urusan pusat lah gitu. Saya juga nggak tahu di pusatnya pusat mana, pusat perbelanjaan apa, pusat perhatian atau pusat perbelanjaan. Nah, jadi saya mohon maaf kalau misalnya tidak semuanya ada ya pro kontranya gitu. Dan kemarin dadakan, istilahnya hari ini dikasih undangan besok datang. Ini bukan gara-gara ya. Tadinya hari ini udah ketemu, saya nggak bisa. Saya lagi mau diprogram karena besok saya mau ada musyawarah. Jadi
itu dari Senin untuk pembagiannya. Nah, itu datanya itu dari kita gitu ya Bu ya. Emang banyak ada yang punya mobil, punya pesawat, punya kapal laut pada terima beras gitu. Ya silakan aja dia terima gitu ya. Maksudnya tergantung etika sama ininya dia ya, kalau dia mau bagi nanti ke tempat lain seperti apa. Karena ini berasnya beras APBN, kita juga khawatir ya kalau tidak sesuai dengan data yang diberikan gitu ya, itu akan jadi apa namanya temuan gitu. Kenapa tidak diberikan sesuai dengan namanya gitu. Jadi mohon dan tolong informasikan ya kepada keluarga ada yang dapat, termasuk yang PKH ada juga yang nggak masuk di daftar itu. PKH ada juga Bu gitu, ada beberapa, tapi kalau kita berurutin kita bikin baru lagi agak berat waktunya, karena itu waktunya sangat besar. Nanti minggu depan dapat ada lagi turun di minggu yang sama untuk sebelum puasa kita akan turun lagi sampai bulan Maret, nanti April setelah Lebaran, jadi sampai bulan Juni gitu. Nah mungkin di situ kalau kita diberikan kesempatan untuk istilahnya verifikasi, baru dah kita gerakin semua tuh kader Daud ini yang nama-namanya. Jadi untuk di bulan Ramadan itu ada 1041 gitu, ada 1041 dan itu harus habis. Makanya ini adalah nama-nama yang misalnya namanya ada tapi alamatnya nggak diketahui seperti itu ya. Ada yang nicknya kosong tapi lagi kita sisir gitu ya, dari pendapat kan tahu ya, dan kita sisir, kita panggil satu persatu seperti itu Bu. Nah jadi kita tolong kan kalau ada yang bertanya, oh iya itu datanya dari pusat, bukan data dari kami, bukan dari kelurahan. Selama ini kan dari bawah dulu langsung ke atas ya Bu ya, kalau udah ke atas turun ke bawah, turunnya cepet tadi ya, pakai gitu, jadi turun langsung dikirim gitu. Begitu Bu. Jadi kita tolong kalau apa namanya ada yang bertanya, oh ini ada dapat, nah nanti saya juga ketika diberikan kesempatan untuk mengganti data baru kita terakhir David misalnya, oh ini orangnya begini gitu ya, nggak mampu, oh ini udah punya kendaraan atau punya kontrakan dan lain-lain, baru kita minta kepada ibu untuk melaksanakan verifikasi di lapangan gitu. Jadi mungkin itu ibu-ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Kegiatan ini semoga juga bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua. Ini adalah salah satu peringatan Isra Mi'raj di mana kita tahu sendiri perintahnya adalah untuk melaksanakan sholat ya, gitu ya. Itu bisa dibayangkan kalau sholatnya lebih dari kalau dulu perintahnya hampir berapa rakaat ya, terus sampai dengan pada sholat yang sekarang itu luar biasa. Artinya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ini nego juga ya Mas, adalah seorang lobis ya, jadi nego juga sama Allah untuk biar umatnya sholatnya bisa dilaksanakan. Kadang-kadang sekarang aja kita sholat 5 waktu lalu juga ogah-ogahan ya Bu ya, kalau saya gitu ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang Ibu laksanakan pada pagi hari ini dicatat sebagai amal ibadah ibu-ibu semua, dan juga semoga ibu-ibu dihindari dari mara bahaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin ibu-ibu ada sebagian hari ini satu hari ya Bu ya. Nanti karena istri saya juga nggak bisa hadir, nanti saya juga yang mimpin juga Bu ya, biar talis dulu ya. Maksudnya biar nanti pada saat acara tangan semua ke depan Pak Wali. Amin ya Allah. Saya juga pengen Bu ya. Itu saja yang saya sampaikan. Bila kurang maaf, saya akhiri bila bagi walaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat jawabnya, mentang-mentang lagi dihujanin. Bung, semangat Bung. Saya kasih pantun, paling enak makan kue talam. Kue ditaruh ditutup saji. Siapa di antara ibu-ibu yang jawab saya punya salam, saya doain tahun depan berangkat haji. Mau berangkat haji? Udah nyetor atau belum? Bagaimana ceritanya mau berangkat haji belum nyetor? Mana mungkin Pak Ustadz saya bisa berangkat haji oleh rumah aja ngontrak. Apalagi sekarang apa-apa serba mahal, betul Bu? Tapi nggak sepantasnya kita bicara seperti itu. Rahmat Allah jauh lebih besar daripada apa yang kita rasakan saat ini. Niatin biar kencang, insya Allah. Entah di tahun kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita bisa pergi haji ke Baitullah, berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, saya mau cerita nih. Mau dengerin cerita? Kenapa saya bilang nggak boleh mutusin rahmat Allah? Niatin kalau emang itu baik mah, yang kencang tuh niatnya. Sekalipun keadaan kita, kondisi kita, kemungkinan menurut akal kita nggak mampu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mampu kepada kita. Satu cerita, ada satu jamaah saya, orang tuanya sudah tua renta. Dia mau pergi ke pasar, naik mobil di pinggir jalan, keserempet ke orang tua. Jatuh ke orang tua. Ini yang nyerempet rupa-rupanya orang tajir, orang kaya, langsung dibawa ke rumah sakit. Dalam keadaan tidak sadar, beberapa menit kemudian ini orang tua sadar. Akhirnya kata ini yang nyerempet orang kaya bilang begini, Bu Haji maafin saya Bu Haji. Ini Bu Hajinya nyaut nih, orang yang keserempet ini setelah sadar dia nyaut, apa kata dia? Saya belum pergi haji. Bu Haji belum pergi haji? Belum. Ntar kalau Bu Haji sehat saya berangkatin haji. Girang banget itu. Nenek-nenek lantaran ketabrak bisa diberangkatin haji. Saya doain tadi ibu pulang dari sini biar pada berangkat hajinya mau, keserempetnya agak mau. Ayo biar kompak. Assalam ismun min asma'illah, kata Rasulullah. Salam itu merupakan salah satu nama daripada nama-nama Allah. Salam artinya keselamatan. Besok di hari kiamat yang diberikan keselamatan oleh Allah hanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengucapkan salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Definisi sunnah itu Bu, dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan juga kagak dapat dosa. Tapi kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat. Ibu mau pulang dari sini lantaran kagak jawab salam saya dapat dosa. Makanya kalau kagak mau jawab salam saya biar sekencang-kencangnya, insya Allah sampai ke arasnya Allah ini hujan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa
al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin tabarukan bi dzikril ayah. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati dan kita cintai, yang sudah meninggalkan tempat terlebih dahulu, Bapak Lurah kita beserta ibu dan keluarga dan seluruh jajaran staf Kelurahan Tusukan. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan umur yang berkah, dimudahkan akan segala urusannya, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala aktivitas ibadahnya melayani masyarakat insya Allah menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu hadirat tanpa terkecuali, nggak perlu saya sebutkan satu persatu karena emang gak ada catatannya sama saya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari menjelang siang ini. Saat nih hujan kagak ada ngasoh-ngasohnya, betul Bu? Nih hujan kagak ada berhenti-berhentinya. Dari jam berapa nih hujan? Tapi kita tetap semangat buat hadir ke majelis taklim. Alhamdulillah. Tadi Pak Lurah kita udah mengapresiasi tuh. Ibu-ibu Kelurahan Tusukan mah luar biasa kalau mau pengajian. Saya juga bilang sama. Kalau namanya ibu-ibu mah jangan lagi pengajian penter. Ngerti penter? Siang cerah, hujan geledek petir udah pada mau datang dia mah. Ibu-ibu tuh. Makanya saya lihat ibu-ibu di sini mah alhamdulillah calon penghuni surga semua. Ya Robbal. Insya Allah tim qasidah atau tim hadrohnya masuk surga sama hadroh-hadrohnya, sama robana-robananya, berkah salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kita beruntung ini pagi menjelang siang, di saat cuaca hujan kita masih mau hadir, memaksakan diri kita melawan hawa nafsu kita, yang sehingga di tempat ini kita tidak menyia-nyiakan dari sisa usia umur kita yang Allah berikan kepada kita, di mana di tempat ini di lisan kita diajak untuk membaca Quran, di tempat ini lisan kita diajak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat ini lisan kita diajak untuk membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menjadi keberuntungan kita. Kita mau hadir dalam keadaan kondisi hujan, maka mudah-mudahan hadirnya kita saat ini insya Allah pahala yang Allah berikan bukan lagi 2 kali lipat, tapi berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kondisi hujan biasanya tantangannya sangat besar, betul Bu? Betul nggak Bu? Iya, makanya Ibu paksakan diri kita hadir mau di tempat ini. Alhamdulillah Bu, ada malaikat yang Allah ciptakan. Ini malaikat hebatnya luar biasa. Apa yang menjadikan hebatnya ini malaikat Allah ciptakan, bisa menghitung tetesan jatuhnya hujan. Jatuhnya hujan dari jam 5 tadi pagi sampai sekarang bisa dihitung nih sama malaikat. Hebat apa enggak nih malaikat? Luar biasa nih malaikat. Bahkan tuh hujan yang dapat dihitung oleh para malaikat ini bukan saja hujan yang baru sekarang, tapi hujan dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai hujan yang saat ini kita rasakan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dihitung ini sama malaikat. Tapi ini malaikat punya satu kelemahan.
di mana malaikat ini tidak bisa menghitung sholawat yang dibaca oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetesan jatuhnya hujan bisa dihitung oleh malaikat. Tapi kalau ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lisannya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa dihitung nih sama malaikat. Kenapa hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa seperti itu? Karena setiap satu salawat yang dibaca oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu balasannya 10. Satu salawat yang diucapkan oleh kita tadi 10. Ini kita yang hadir lebih daripada 10. Betul apa enggak? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala balas itu salawat kita 10 kali. Kalau tadi kita diajak baca salawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Udah Allah bersalawat, para malaikat bersalawat, baru kita umatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa kemuliaan, keagungan, keistimewaan salawat kalau kita mau baca selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hari kita hadir di Musholah Al Barokah Kelurahan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, dalam rangka kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Padahal bulan Rajab sudah berlalu, betul apa enggak? Sekarang ini berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tepat kalau dalam satu perkumpulan acara di bulan Sya'ban kita baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekalipun bulan Rajab itu sudah meninggalkan kita, tapi demi syiar Allah Subhanahu wa taala nggak akan ada habis-habisnya buat kita syiarkan. Nggak ada habis-habisnya kita buat rayakan akan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Isra artinya berjalan. Artinya apa Isra? Mi'raj artinya naik. Apa Bu? Jadi ibu dari rumah datang ke Kelurahan Susukan, tadi jalan apa naik mobil? Ada yang jalan, ada naik mobil, naik motor, tapi dijalankan kan? Itu berarti Isra, ibu datang ke sini. Ya Bu? Iya. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj ini jangan diukur pakai akal kita. Ini akal kekecilan buat terima sebesar acara peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekecilan di otak kita buat menerima semacam acara Isra wal Mi'raj. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj ini harus diterima dengan iman kita. Urusan percaya atau tidak, tapi kita harus percaya. Harus percaya di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasnya jelas, ayatnya jelas. Tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah mulai dengan kalimatnya di dalam lafadznya subhana, maha suci aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dengan kemahasuciannya Allah Subhanahu wa taala menjalankan bi'abdihi, hambanya, lailam
pada waktu malam ilal masjidil haram yang ada di kota Mekah minal masjidil aqsa ada di Palestina. Perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya ditempuh sepertiga malam saja. Ini banyak yang menyatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy dahulu nggak percaya. Sebab hanya sepertiga malam ditempuh dalam waktu yang sesingkat mungkin dan Rasulullah bisa berada lagi di Masjidil Haram. Makanya tadi saya bilang peristiwa Isra wal Mi'raj ini jangan diterima dengan akal, harus diterima dengan iman, harus percaya. Oleh karenanya ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita setiap tahun mengadakan peringatan Maulid Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita nggak tahu asal sejarah daripada peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau zaman dahulu Bu, ditempuh naik onta aja 3 bulan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dalam jangka waktu 3 bulan. Itu pun ontanya yang seger. Bagaimana kalau ontanya lemes? Bagaimana kalau ontanya sakit? Berapa bulan? Wallahu a'lam. Setelah itu Rasulullah naik ke 7 lapis langit, dan setiap satu pintu langit ketemu dengan para malaikat yang di sini ditanya oleh para malaikat yang menunggu daripada pintu langit tersebut. Ketika Rasulullah naik Mi'raj di langit pertama, Rasulullah ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Ditanya sama Nabi Adam alaihissalam, man anta, siapa engkau? Dijawab, ana Muhammad bin Abdullah. Setelah itu baru dibukakan pintu langit, dan Nabi Muhammad dipersilakan masuk dan diperkenankan untuk sholat 2 rakaat. Setelah itu naik lagi ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ketika mau masuk di langit yang kedua, ditanya lagi oleh 2 nabi ini. Ditanya Rasulullah, man anta, siapa engkau? Ana Muhammad bin Abdullah. Baru dibukakan pintu langit lagi yang kedua, disuruh sholat lagi Nabi kita 2 rakaat. Kemudian naik di langit yang ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ditanya lagi sama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, man anta, siapa engkau? Ana Muhammad bin Abdullah. Kemudian dibukakan pintu langit, dipersilakan untuk sholat 2 rakaat. Terus sampai langit yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, Raf, Sidratul Muntaha. Bahkan saat itu Nabi Muhammad SAW ketika naik ke 7 lapis langit ditemenin sama malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril alaihissalam mampu hanya di langit tembus yang ke-7. Setelah itu malaikat Jibril nggak berani lagi. Ini sejarah ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sudah disinggung sama Pak Lurah kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit yang ke-7 mendapatkan perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah salat Nabi kita Muhammad dan umatnya. Berapa waktu Allah perintahkan itu Nabi Muhammad dan umatnya salat? 50 waktu ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 50 waktu, banyak apa dikit, Bu? Banyak apa dikit? Kita 2-3 aja ngepot-ngepot raweh. Betul apa enggak? Iya, bentar lagi kita terawih nih. Ini 50 waktu. Buat Nabi kita mah kecil 50 waktu, betul apa enggak? Diterima aja tuh 50 waktu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun lagi dari langit ke-7 ke langit yang ke-6, ketemu nama Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa alaihi salam, ya Muhammad, dari mana engkau? Aku dari langit ke-7 bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa alaihi salam, adakah hal yang diwajibkan olehmu dan umatmu? Kata Rasulullah, ada.
Apa? Sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Kata Nabi Musa alaihissalam, kau naik lagi, minta kurangin. Nabi kita enggak egois, ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar saran, dengar nasihat dari Nabi Musa alaihissalam. Kamu mampu ya Muhammad 50 waktu, umatmu kagak mampu. Makanya minta kurangin. Naik lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu lagi dengan Allah. Ya Rabb, kalau 50 waktu umatku kagak mampu. Dikurangin oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu jadi 45 waktu. Segitu kata Nabi kita udah sangat murah, sangat sedikit. Turun lagi ke-6, ketemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam, ditanya, adakah pengurangan buatmu dan buat umatmu ya Muhammad di dalam sholat? Maka Nabi Muhammad jawab, ada. Berapa waktu? 5 waktu. Belum sanggup umatmu, kata Nabi Musa alaihissalam. Segitu pun belum sanggup umatmu, minta lagi, dikurangin lagi. Naik lagi bu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dikurangin lagi, dikurangin 5 waktu lagi, jadi tinggal 40 waktu. Dalam satu riwayat sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali Nabi Muhammad naik turun naik dari langit 6, terus naik lagi, minta dikurangin lagi, dikurangin lagi. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, demi engkau orang yang aku cintai, demi engkau adalah kekasihku, maka dari bilangan 50 waktu aku kurangin jadi 5 waktu. Alhamdulillah. 5 waktu udah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai segitunya, berbulak balik dari langit 67, 67, 67. Segitu aja 5 waktu, masih banyak di antara kita dan keluarga kita, anak-anak kita yang belum mampu mengerjakan sholat. Betul apa enggak? Bener apa enggak bu? Padahal nabinya udah berjuang bener, seminimal mungkin, sedikit mungkin. Jangan sampai bilangan sholat itu jadi dari 50 waktu sampai 5 waktu. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata benar kata Nabi Musa alaihi salam, kalau sampai 50 waktu, 45 waktu, 40 waktu dikurangin lagi terus, umatmu belum sanggup ya Muhammad. Bener-benernya 5 waktu aja masih banyak yang diantara kita ngepot. Betul ya bu ya? Iya. Apalagi bentar lagi masuk bulan Ramadan. Tadi saya bilang Ramadan aja kita terawih, yang berat seolah-olah kayak terawihnya ketimbang kita puasanya. Betul bu? Betul apa enggak? Iya. Padahal kita puasa, kita mampu menahan lapar dan dahaga. Nggak makan, kagak minum di siang hari, bahkan kita jaga lisan kita untuk tidak menggibah saudara kita saat kita lagi menjalankan ibadah puasa. Kita nggak mau mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik saat kita lagi berpuasa. Kita sanggup, pas giliran sholat tarawehnya kita kagak sanggup. Innalillah wa inna ilaihi. Betul apa enggak? Masih banyak di antara kita kalau taraweh nyari imamnya yang cepat. Betul. Betul apa enggak? Iya, nyari imam pengennya yang cepat. Seolah-olah kalau imamnya lambat, buat ibadah kita jadi kapok. Iya, bener apa enggak? Iya. Tapi alhamdulillah, berkah peningkatan keimanan seorang wanita, saya yakin ibu-ibu yang ada di sini imannya selalu bertambah. Alhamdulillah. Dan itu menjadi survei yang memang tidak bisa dipungkiri oleh saya, orang laki-laki. Benar-benar bu, keimanan ibu-ibu di bulan Ramadan luar biasa. Ibu bukan saja sekedar puasa, bukan saja sekedar membaca Al-Quran, tapi peningkatan keimanan di bulan Ramadan saat melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih, ibu-ibu luar biasa. Alhamdulillah. Mana buktinya keimanan ibu-ibu kalau di bulan Ramadan selalu meningkat? Oh, kalau tarawih orangnya belum nyampe, sejadahnya udah nyampe. Betul apa enggak? Iya. Disuruh dah bocahnya, anaknya, cucunya bawa kudungan emak ke masjid, ke musola, deketin amal yang namanya kipas angin. Jangan sampai emak kegerahan. Betul apa enggak? Iya. Dibawa deh sama bocahnya deh.
ditaruh dan tuh sejadah mau kena emaknya di situ, tandanya tuh orangnya tuh belum nyampe, tapi itu udah membuktikan satu peningkatan kualitas iman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sayang Bu, sayang kalau Ramadan yang tinggal besok datang, dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan umur kita berjumpa dengan bulan Ramadan, sayang kalau kita nggak bisa maksimalkan ibadah kita, sangat rugi. Kalau kita puasa, kita sholat 5 waktunya kerjakan. Kalau kita puasa, nawafilnya, sholat tarawihnya juga dikerjakan, baca Qur'annya juga yang bisa baca Qur'annya. Jangan kita sia-siakan dari ilmu yang kita bisa, tapi kita sia-siakan sehingga di bulan Ramadan besok kita nggak bisa melakukan sesuatu yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah puasa dan juga perintah daripada di mana kita diperintahkan untuk percaya di dalam peristiwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali lagi dengan kadar keimanan kita. Bu, maka tingkatkan kualitas iman kita besok. Oleh karenanya menjadi satu lumrah dan umum kalau di Jakarta majelis taklim kalau sudah bulan Syaban ditawakufkan, betul apa enggak? Ditutup sementara. Kenapa? Jualan setahun 12 bulan, 11 bulan kita udah nuntut ilmu, yang 1 bulannya kita ngamalin ilmu. Amalin tuh besok ilmu kita. Yang kita bisa baca Quran sambil kita berpuasa, baca Qurannya. Nah, termasuk kalau umpamanya ada tawakufan majlis, ditutup tuh majlis, langsung niat dalam hati kita. Ditutup majlis saat itu, niatin, ya Allah, kalau Engkau berikan saya umur di tahun yang akan datang, saya akan duduk lagi di majlis ini. Karena semua ini bukan tugas yang namanya kepolisian saja, aparat pemerintah saja, tapi kita orang tua punya peran kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah jaga mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah bimbing mereka ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja Bu Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dari awal ini acara sampai mau selesai acara, hujan belum juga berhenti. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan jadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di yaumil qiyamah kita semua masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mari sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu. Dua, tiga. Ya, bebas.